Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ya, persidangan kasus gugatan ijazah Jokowi atau citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta kembali mengungkap fakta yang mengejutkan, di mana saksi fakta kedua yang dihadirkan, yakni rekan seangkatan KKN Jokowi, memberikan pengakuan yang membuat penghujung sidang terhenyak. Jadi saat dikonfirmasi tim hukum penggugat mengenai foto fisik kegiatan KKN yang dijadikan bukti, saksi mengakui bahwa foto tersebut bukanlah dokumen asli yang disimpan selama ini. Itu cetakan baru katanya yang didapat dari Bareskrim. Ini pengakuan saksi di depan hakim. Jadi pengakuan ini memicu perdebatan mengenai orisinalitas yang dihadirkan untuk memvalidasi keberadaan Jokowi di masa lalu. Sampai netizen yang mempertanyakan, kok ibu ini jujur sekali. Bahkan ya, yang lebih lucu lagi, saksi fakta Jokowi ini mengaku Jokowi waktu KKN ya, waktu itu hobi main gitar listrik. Sedangkan pada waktu itu ya, tahun 1980 belum ada listrik. Jadi ini semakin membongkar ya fakta bahwa memang saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Jokowi adalah bagaimana cara untuk menutupi kebohongan yang pada akhirnya pun ya terbongkar bahwa mereka berbohong. Dan ini membuat Jokowi ya semakin ketar-ketir, karena kalau polemik ijazah palsu ini memang benar-benar ya disidangkan di pengadilan, dan ini akan membuka fakta-fakta yang lainnya. Teman saya yang mana? Yang tadi yang tadi disumpah bareng-bareng tadi, Ibu tahu? Yang Burinja. Iya, Burinja, ya. Saya nggak tahu SMA-nya. Ya. Pak Jokowi, setahu Ibu SMA-nya di mana? Beliau kan tokoh terkenal. Pasti sekolahnya masyarakat umum tahu. Setahu Ibu, Pak Joko Widodo atau Bang Jack itu SMA-nya di mana? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Oh. Ya, baik. Ibu sudah lihat foto yang ditunjukkan oleh sahabat saya, Kanjeng Raden Tumenggung JP Irfan. Ini saya tunjukkan, apakah fotonya sama dengan ini? Yang kami tunjukkan Bapak P28 dan P8. Mari Ibu. Ya. Apakah foto yang ada di KKN tadi sama dengan ini, Ibu? Iya, yang tadi yang Ibu lihat tadi? Ya. Sama dengan ini tidak? Sama ya. Oh, ini Bu, ini pakai kacamata ini juga Pak Joko Widodo. Ya. Atau saya rubah pertanyaan, saya rubah. Ini gambar siapa? Saya rubah pertanyaannya. Ini gambar siapa? Mengenal orang itu. Tidak mengenal orang ini. Kalau yang tadi mengenal. Ya, yang sama-sama KKN. Tadi Pak Joko Widodo tidak mengenal. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan saya selanjutnya. Waktu acara pisahan itu adakah acara musik ya, Bu ya? Ya. Itu pakai gitar listrik atau Gitar listrik. gitar listrik? Iya. Ya. Tadi Bu mengatakan tahun 85 belum ada listrik. Ya. Ya. Ya, enggak. Itu pakai gitar listrik, itu colokannya di mana ya, Bu? Sebenarnya sih yang gampang banget, Pak. Kau gampang ya, Bu? Iya. Ya. Gimana? Gini Ya, loh. ya. Ya. Yang saya Dulu Bang Jack, hari ini kok Joko Widodo itu. Rekan-rekan semua, saya terima kasih hingga hari ini teman-teman tetap konsisten mendukung persidangan kami, dan alhamdulillah dari ketiga saksi saling bersilang sengketa. Dua orang yang mengatakan katanya KKN di situ, yang satu adalah anak kandung, keterangannya sangat berbeda. Yang anak kandung mengatakan pentas seni itu tidak pakai gitar listrik, yang berpentas juga bukan Pak Joko Widodo, tetapi yang pentas warga. Dan logika saya ketika saya KKN, yang pentas itu memang warga, bukan kami, yang karena kita ingin memberikan kesempatan mereka untuk show-up ya. Pertama itu, jadi kejanggalan yang pertama itu tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, keterangan kedua saksi itu kan tidak konsisten. Kenapa saya mengatakan tidak konsisten? Kalau benar dia di desa Ketoyan, tentu dia tinggal di tempatnya Pak Lurah, tentu dia tahu apal nama Bu Lurah, apal nama Pak Lurah. Bahkan ketika saya coba dengan trick and trap, pertanyaannya ada yang khusus itu kan pancingan, ternyata tidak tahu kalau ada anaknya yang cacat, dan kita konfirmasi kepada saksi cacat. Masa KKN di situ yang cacat kan
pasti tahulah, beda sendirilah. Itu orang saya bilang istimewa begitu. Dan tadi sudah disampaikan. Lalu saksi yang ketiga pun logikanya kalau dia tahu Pak Wali Kota itu dulu alumni UGM, tidak mungkin tidak foto. Kok Pak Jokowi itu orang yang hampir di mana-mana ada foto, bahkan hari ini masih dia ada acara wisata foto sama Bambang Saptono kok. Jadi tidak mungkin kalau saya misalkan ketemu bintang film, ini bintang film Jules Brenner bodak, saya masih minta foto. Jadi itu secara logika tidak masuk akal. Lalu dari semua saksi, meskipun mereka mengatakan KKN di Desa Ketoyan, tidak satu pun bisa membuktikan apa syarat-syarat akademik, termasuk kami kan pernah KKN, punya itu buku laporan KKN yang pertama, kami juga punya sertifikat pernah KKN, ternyata mereka tidak tahu, kalau saya tahu teman-teman saya dan sebagainya, dan yang paling prinsip dan sangat menentukan itu pertanyaan jebakan saya apakah Anda merasa dirugikan dengan gugatan CLS? Semua saksi mengatakan dirugikan dengan gugatan CLS. Jadi Anda kalau tahu, hakim itu dari awal pertanyaannya tentang itu saja, CLS. Nah ini saya balik, saya tidak tanya tentang Ketoyan, saya tanya dulu tentang CLS, apakah UGM sudah melakukan recovery, apakah UGM sudah melakukan hal-hal yang menguntungkan masyarakat, dan ternyata mereka sebagai alumni merasa dirugikan dengan tidak jelasnya CLS. Dan yang pasti semua saksi mengatakan meskipun mereka mendengar pernyataan Bu Profesor Dr. Eva Amelia bahwa Pak Jokowi alumni Universitas Gadjah Mada, tetapi tidak pernah ditunjukkan. Sehingga simpulan kami dari persidangan ini, memang ada yang namanya Joko Widodo, tapi bukan Joko Widodo yang mantan presiden ke-7. Apalagi ada istilah yang tidak dikenal, Bang Jack. Nah, ini baru lagi. Tidak mungkin nama Bang Jack saat itu tidak sampai hari ini. Ya, tidak mungkin. Teman-teman saya SMA manggil saya MT karena nama saya panjang, Muhammad Taufik. Teman-teman SMA saya manggil saya MT. Teman kuliah saya tidak ada yang manggil Muhammad Taufik, MT. Jadi tidak mungkin namanya Bang Jack kok hanya dikenal pada saat ini. Dan yang pasti sangat berbahagia, 2-3 foto, 2 foto itu kreasinya Bapak polisi. Ya, kreasinya Bapak, dan tadi sangat janggal ya. Masa mengenal Pak Joko Widodo mengetahui tidak pakai kacamata, yang saksi yang kedua, ya kita tuh Bu Johanna, kita tunjukkan fotonya, dia tidak mengenal itu Jokowi, tidak mungkin. Saya kalau punya teman SD saja, dia sekarang misalkan jadi apa saja saya pasti tahu. Artinya, ya, optimislah doanya teman-teman, karena memang ini ditunggu oleh bangsa Indonesia. Sesungguhnya simpel saja, yang dibutuhkan negara ini adalah orang yang jujur. Kita tidak butuh orang pinter, kita tidak butuh orang hebat, kita tidak butuh orang jujur. Dan ketiga saksi meskipun menurut deskripsi mereka jujur, mereka tidak jujur kecuali saksi yang ketiga. Cuman saksi yang ketiga dia jatuh, masa foto sama Pak orang terkenal tidak ada kenang-kenangannya, tidak mungkin. Dan Pak Basir juga jatuh karena tidak melakukan. Ya. Karena beliau rumahnya di hadapan. Saksi juga menunjukkan foto bersama. Iya. Iya. Nah, iya. itu gimana responnya? Fotonya tidak ada, tadi tidak jelas kok. Dia yang tunjukkan itu hanya temannya kok, hanya temannya. Dia tidak membuktikan di depan sidang tentang pembimbing KKN siapa. Jadi begini, ini ada teori. Memang ada Joko Widodo di buku alumni 28 tahun Fakultas Kehutanan, 25 tahun Fakultas Kehutanan. Memang ada gambar Joko Widodo, tetapi kan kami nggak bodoh. Saya tutupi datanya. Dan Ibu Diwa mengatakan ini bukan Bang Jack. Kan tidak mungkin, ini teman saya, ini saya kenal ini kenal itu. Masa mau ditutupi datanya pun saya kenal. Jadi itu ya. Jadi mau diolah dengan bahasa apapun, kuasa Tuhan tidak bisa digantikan ya. Kuasanya Gusti Allah yang ngecat Lombok tidak bisa. Hari ini kita saksi itu Bapak Belur. Ya, Anda lihat aja, kalau saya mengakui berada di satu tempat, saya tidak perlu mikir. Benar nggak? Saya ditanya, Pak Taufik kesini mau, saya Sundaan, lulus tahun berapa? Lulus tahun 77, lu kok 77? Karena perpanjangan setahun. Lulus SMA MP berapa? Siapa? Teman duduknya, kepala sekolahnya. Semua tahu, masa teman KKN yang cuma, dan KKN itu yang ada di situ, bukan mereka, tapi namanya Maharindra, panggilannya Jindro. Jadi kami sudah pancing-pancing. Yang cewek lagi satu itu Muslim. Tadi sempat ada interupsi dan akhirnya sempat ada itu dalam pandangan Bapak. Ya itu dinamika saja. Kalau saya lebih menyebut itu kepanikan karena kita bisa melanjangi saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh
hakim itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JB Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JB Irfan, tetapi yang tadi yang seru tadi ya, yang Anda kebetulan juga rekam semua meskipun tidak live, itu menunjukkan kepanikan. Kalau orang tidak panik, ngapain marah-marah? Saya nggak pernah marah-marah. Anda bilang apapun, saya nggak marah-marah begitu. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Ya, ayo kita live dulu di sini. Ya, gimana tidak jujurnya saksi tadi? Sepengetahuan bapak-bapak. Ada yang bilang tadi kan ada saksi apa yang kelainan gitu, tapi nggak tahu anaknya. Lah ya kan tidak mungkin, pasti kondang. Apalagi anak yang pertama. Iya, betul kan. Jadi itulah perlunya sekolah itu benar, pengalamannya panjang. Kalau jadi pilot jam terbangnya tinggi, ya kan. Nah, jadi kalau lewat laut ya meliuk aja, nggak perlu jatuh ke laut. Ya, apalagi yang tadi ketemu di kapal tadi. Ya tidak masuk akal no. Panjenengan saya bukan orang hebat. Anda ketemu saya di kapal kira-kira minta foto enggak? Iya. Ya minta foto dong. Masa seorang wali kota dan kok tidak ada komunikasi? Makanya tadi kan pertanyaan saya banyak menjebak. Salah satunya tahu siapa itu namanya Ecat meninggal dari siapa? Karena diberitahu ternyata. Loh, kalau saya teman KKN masih ada grupnya, saya masih ingat. Begitu, salam akal waras merdeka. Ya, jadi ada hal baru nih ya untuk yang channel saya. Sebutan Bang Jack baru muncul hari ini. Logika hukum saya kalau Bang Jack itu ada sejak KKN pasti panggilannya Bang Jack. Ya pasti no. Saya panggilannya MT, nggak ada teman saya manggil Taufik, nggak ada. Pak MT gimana Pak MT? Karena nama saya panjang loh. Jadi nggak mungkin dulu Bang Jack, hari ini kok Joko Widodo itu. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi ya. Panggilan si Cek itu Pak, mungkin bisa diceritakan Bapak itu. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil cek. Jadi untuk nama orangnya, sebenarnya saya juga tidak berani panggil orang. Kita bukan teman ya, jadi hanya kesempatan. Jadi hanya dengar saja. Cek. Dan satunya Mbak Ana, satunya Mbak Ijo, satunya Ecot lah. Ecot itu namanya orang juga nggak tahu sampai sekarang. Sama dengan bisa dijelaskan panggilan Jack itu Ya. Ya namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain biar keren gitu ya. Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack. Benar-benar Jack. Bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ nama Ceknya ya, dipanggil di situ ya, sebelumnya belum pernah. ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot Cek begitu dengan Pak Jokowi Cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil Cek itu responnya? Positif. Suka berarti. Suka. Guys, saya berharap Anda semua tidak melewatkan untuk menonton cuplikan adegan di Pengadilan Negeri Surakarta ini. Saya sendiri terkejut, tertawa karena lucu sekaligus prihatin sama Pak Jokowi. Kok bisa? Ya, pada saat sidang lanjutan terakhir kasus gugatan dua warga negara tentang keaslian ijazah Pak Jokowi, Ibu Yohana dihadirkan sebagai saksi dari pihak Jokowi yang tentu saja diharapkan semakin meyakinkan publik bahwa ijazah Pak Jokowi yang fotokopinya sudah viral itu adalah fotokopi dari ijazah Pak Jokowi yang asli dan termasuk foto yang berkacamata itu juga bisa diakui sebagai foto Pak Jokowi. Tetapi naas, justru terbalik. Dan semakin menguatkan kesaksian Pak Ugruseno, mantan Wakapolri, bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu
yang fotokopinya beredar itu adalah bukan foto Pak Jokowi. Artinya apa? Saksi dari pihak Pak Jokowi ini sama matanya dan juga hatinya barangkali dengan Pak Uguruseno bahwa itu adalah bukan foto Pak Jokowi. Berarti ijazah Pak Jokowi diragukan dong. Ya, barangkali begitu kesimpulannya. Bukan asli dong. Ya, nanti diuji kalau keasliannya itu ya. Tapi saksi menyatakan bahwa atau mengkonfirmasi foto itu bukan foto Pak Jokowi. Ibu Yohana ini kan mengakunya sebagai teman atau mengenali Pak Jokowi pada saat KKN dari UGM. Tahu persis lah, karena perangkali dekat pada saat itu ya. Tetapi di hadapan majelis hakim, ditanya oleh Pak Dr. Muhammad Taufik Sarjana Hukum, pengacara dari pihak penggugat, mungkin tidak sadar atau terkejut atau tidak menduga pertanyaan dari Pak Taufik itu muncul pada saat itu. Mengakunya tidak mengenali Pak Jokowi yang di foto ijazahnya itu, tapi mengenali Pak Jokowi dengan foto yang sesuai wajahnya sekarang. Kurang lebih seperti itu. Waduh, bahaya ini. Ini artinya semakin terpojok itu Pak Jokowi semakin dipermalukan juga UGM. UGM mengakui ijazah yang fotonya beredar itu tidak sama dengan Pak Jokowi karena berkacamata dan sebagainya itu. Ternyata saksi yang dulu adalah mengenali dan teman Pak Jokowi tidak mengakui itu fotonya. Kenapa ini terjadi? Menurut saya dua kemungkinan. Satu, tim Pak Jokowi ini tidak mempersiapkan Ibu Yohana sebelum hadir di sidang pengadilan untuk kemungkinan sejumlah pertanyaan, termasuk jebakan seperti yang dilakukan oleh pengacara Dr. Taufik itu, sehingga tidak ada persiapan. Ya, Ibu Hana pada akhirnya dia jawab sejujurnya sebagaimana sumpahnya, kan sudah diambil sumpahnya Ibu Yohana ini kan. Dia tidak mau bohong gitu. Barangkali kalau dipersiapkan bisa bohong-bohong sedikit lah. Kedua, barangkali ini timnya Pak Jokowi juga barangkali sudah lelah ya, capek ini ya. Ya, ini sudahlah, kita biarkan aja apa yang terjadi di sana. Akhirnya samalah. Ini menjebak Pak Jokowi, teman-teman semua. Jadi tim Pak Jokowi tidak mempersiapkan sekaligus menjebak Pak Jokowi. Atau barangkali ya yang ketiga nih, ini isyarat alam. Sudahlah, nggak usah bohong-bohong lagi. Karena ibu ini kan jujur. Pak Uguruseno mantan pejabat. Jangan sangkai lagi kebenaran. Itu ya. Makanya saya prihatin sama Pak Jokowi. Sudahlah, kita sekarang munculkan suasana baru yang kejujuran seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yohana ini.